Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat melakukan presentasi mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Salam dan salam tidak lupa-lupanya juga kita hadiahkan buat arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ruslan SPD, MED, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, saya Ayu Sururi Mardiah dan rekan saya Afriana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Dan ada pun yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian psikologi, yang kedua psikologi menurut para ahli, yang ketiga pengertian psikologi pendidikan, yang keempat permasalahan dalam pembelajaran, yang kelima penelitian dalam psikologi pendidikan, yang keenam manfaat mempelajari psikologi pendidikan, dan yang ketujuh yaitu mengenal karakteristik guru efektif. Nah, sebelumnya diketahui bahwa di dalam suatu sistem pembelajaran terdapat dua komponen utama, yaitu komponen siswa sebagai yang dididik dan komponen pengajar sebagai yang mendidik. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa pentingnya kita itu untuk memahami mengenai konsep dasar psikologi pendidikan, baik itu mengenai definisi ataupun arti luas psikologi pendidikan itu sendiri. Nah, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya kepada Afriana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nadia. Yang pertama, pengertian psikologi. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari pengertian psikologi terlebih dahulu? Karena psikologi sangat berhubungan erat dengan psikologi pendidikan. Psikologi adalah disiplin ilmu yang pelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti tentang suatu permasalahan atau alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan manusia tersebut. Psikologi juga sering kali dimanfaatkan seorang untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi tentang suatu masalah yang dialami agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan cepat. Dalam bahasa Yunani, kata psikologi ada dua kata psikologi, yaitu visi dan logos. Visi artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu permasalahan yang terjadi di akal pikiran manusia atau yang sangat berhubungan dengan permasalahan di saraf manusia. Permasalahan ini terjadi karena suatu trauma di masa lalu yang dialami oleh si dialami oleh seseorang. Karena mereka mengalami suatu pelecehan seksual atau suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan suatu stres yang berlebihan. Dan penyakit ini bisa disembuhkan dengan melakukan suatu terapi. Next. Yang kedua, pengertian psikologi menurut para ahli. Adapun pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian psikologi menurut Profesor Muhyiddin Syah, Profesor Dr. Muhyiddin Syah, MED. Beliau adalah seorang dosen di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau berpendapat bahwa psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang pelajari tentang suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya yang sangat berkaitan erat dengan lingkungan di sekitarnya dan atau seorang yang berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Interaksi ini baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan menurut beliau, tingkah laku ini ada dua, yaitu tingkah laku terbuka dan tingkah laku tertutup. Tingkah laku terbuka adalah suatu tingkah laku yang dilakukan dan dapat dilihat seseorang atau sebagian orang, seperti makan, minum, duduk, dan berjalan. Sedangkan tingkah laku tertutup adalah suatu tingkah laku yang tidak dapat dilihat atau yang oleh seseorang atau sebagian orang, seperti berpikir atau berkeyakinan. Jadi dari yang
yang kedua, menurut Zakir tahun 1993. Dia berpendapat bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang dalam pembelajarannya adalah tentang suatu tingkah laku manusia dalam interaksinya di lingkungan sekitar, baik itu individu ataupun berkelompok, dan yang sangat berkaitan erat dengan lingkungan sekitar, seperti mereka berinteraksi dengan orang di sekitar mereka, dan mereka tetapi mereka tidak seperti orang yang tidak memiliki akal sehat. Next. Di pendapat para ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu perbuatan atau suatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang, dan yang sangat berhubungan erat dengan lingkungan di sekitar mereka. Dan tingkah laku ini adalah ada dua, ada tingkah laku tertutup dan tingkah laku terbuka. Dan perilaku yang mereka lakukan ini ada perilaku yang dapat disadari oleh orang di sekelilingnya maupun perilaku yang dapat disadari oleh orang di sekeliling mereka. Next. Yang kedua, pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang perilaku manusia dalam interaksi, mendidik, dan belajar. Dan perilaku ini memiliki hubungan yang nyaman dengan ilmu pengetahuan, di mana dalam sistem pertunjukan, guru dituntut untuk memiliki informasi pengetahuan yang lebih atau informasi materi yang cukup dalam mendidik atau dalam menjalankan kewajibannya, dan lebih jauh lagi strategis penyampaiannya agar agar mudah dipahami oleh siswa, dan dalam penyampaiannya dapat dirasakan langsung oleh siswa agar siswa lebih nyaman dalam menjalankan kewajibannya. Adapun pengertian psikologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Psikologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan atau suatu proses tentang suatu perubahan sikap dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, atau dengan melalui suatu pelatihan atau suatu pengajaran yang seperti belajar di sekolah atau melakukan pelatihan lainnya. Next. Adapun pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan menurut Profesor Naya Fatijah. Beliau lahir di Palembang tanggal 25 Oktober tahun 1970. Jabatan terakhir sebagai guru besar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Fatah Palembang dengan riwayat pendidikan akademik Qur'aniyah 6 di Palembang, SMP PBI 14 di Palembang, dan melanjutkan SMA SPGN di Palembang. Beliau melanjutkan S1 di UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Tarbiyah dan melanjutkan S2 di UGM Fakultas Psikolog. Selanjutnya beliau melanjutkan S3 di UNJ Jakarta. Beliau berpendapat bahwa psikologi pendidikan adalah sekumpulan ilmu atau serangkaian ilmu pengetahuan yang telah dicangkup menjadi satu dengan melalui suatu metode atau suatu penelitian
dalam menyediakan sumber-sumber yang sangat berguna bagi seorang guru atau bagi seorang pelajar dalam menjalankan kewajibannya, agar memudahkan mereka dalam menyampaikan suatu materi dan membuat mereka agar lebih mudah dalam menyampaikan setiap materi untuk siswanya. Dan di sini diharapkan dalam melaksanakan pembelajarannya diharapkan agar lebih efektif. Next. Selanjutnya menurut Melly SPSI, beliau adalah seorang psikolog dan praktisi terapi. Beliau tamatan pendidikan profesi psikologi dari Universitas Atma Jaya Jakarta. Sebelumnya, gelar sarjana psikologi juga didapat dari universitas yang sama. Beliau berpendapat bahwa psikologi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang telah dikaji khusus atau dalam ruang lingkup khusus. Psikologi yang mengenai tentang dunia pendidikan. Dan di sini psikologi menurut beliau adalah suatu ilmu psikologi pendidikan, menurut beliau adalah suatu ilmu psikologi yang menyelidiki tentang masalah-masalah yang dunia pendidikan atau suatu permasalahan yang sering muncul dalam dunia pembelajaran yang dapat dijadikan acuan dalam upaya menciptakan iklim pembelajaran yang lebih efektif dan lebih agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan seorang guru dalam menyampaikan suatu materinya. Next. Selanjutnya menurut Talib. Menurut Bahri Talib MSI. Beliau berpendapat bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang penting atau suatu ilmu yang tetap dalam memberikan suatu kontribusi atau dalam memberikan suatu ide atau usulan terhadap pendidik dalam memahami suatu makna tentang suatu pembelajaran atau memahami supaya mereka dapat memahami peserta didiknya dan dapat menciptakan suatu proses belajar mengajar yang lebih menyenangkan dan dapat membuat suatu strategi pembelajaran yang lebih efektif lagi. Dan strategi ini harus selalu berubah ketika setiap beliau masuk ke dalam kelas agar siswa tidak merasa bosan. Next. Nah, selanjutnya menurut Jones Wisantro. Beliau menerima gelar PhD dari Universitas Minnesota pada Georgia. Beliau menerima gelar PhD dari Universitas Minnesota pada tahun 1973. Ia mengajar di Universitas Charleston dan Universitas Georgia sebelum bergabung dengan program psikologi dan perkembangan anak atau perkembangan manusia di Universitas Texas Dallas, di mana ia saat ini mengajar. Jumlah mata kuliah S1. Ia merupakan anggota Dewan Redaksi Perkembangan Anak dan Psikologi Perkembangan. Beliau berpendapat bahwa psikologi pendidikan adalah suatu ilmu psikologi atau suatu cabang psikologi yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan bagaimana cara memahami setiap pembelajaran atau bagaimana cara memahami setiap pengajaran yang akan disampaikan sebelum mereka masuk kelas atau bagaimana cara mereka melakukan memahami suatu materi yang akan mereka sampaikan.
dan yang sangat berhubungan erat dengan dunia pendidikan, seperti seorang guru harus memahami materinya terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke kelas, dan seorang guru harus dapat memahami tingkah laku apa yang dipikirkan, apa yang sedang dilakukan oleh siswa, atau apa yang sedang dipikirkan oleh siswanya. Next. Yang kedua, pengertian psikologi menurut Syah tahun 1993. Beliau berpendapat bahwa psikologi adalah suatu ilmu yang tetap atau sebuah tetapan ilmu psikologi yang dalam pelaksanaannya mengkhususkan tentang suatu penelitian atau suatu penyelidikan yang dilakukan di sekolah tentang suatu permasalahan yang timbul atau yang sering timbul di dunia pendidikan. Dan permasalahan ini dapat mengganggu suatu proses pembelajaran atau suatu proses belajar dan mengajar. Dan diharapkan dengan menyelidiki ini, seorang siswa atau guru dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Seterusnya, menurut Witterington, beliau berpendapat bahwa psikologi adalah suatu ilmu sistematis atau suatu ilmu yang sangat berhubungan, yang mengutamakan tentang suatu proses-proses dan suatu faktor-faktor yang akan terjadi, atau suatu faktor-faktor yang sangat berhubungan dengan suatu dunia pendidikan, sangat berhubungan erat dengan dunia pendidikan. Nah, faktor-faktor ini diharapkan dapat membuat proses belajar mengajar lebih nyaman dan lebih efektif lagi. Next. Jadi dari pendapat para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah suatu ilmu atau cabang psikologi yang mempelajari tentang suatu permasalahan atau suatu permasalahan di dunia pendidikan, atau suatu permasalahan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, atau ilmu yang pelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan anak di lingkungan sekolah. Dan diharapkan dengan psikologi pendidikan dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan berjalan dengan lancar, dan dapat memudahkan seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ayu Sururi Mardia. Baik, terima kasih kepada Afriana. Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai permasalahan dalam pembelajaran. Adapun menurut Gagi dan Berlin pada tahun 1992, ia menyatakan bahwa adanya 5 permasalahan yang terdapat dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pemilihan. Permasalahan dalam memilih pembelajaran atau objektif dengan tujuan yang tepat. Di sini adanya masalah karena kesalahan dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Contohnya yaitu ketika seorang guru memiliki tujuan agar siswanya itu mengerti mengenai turunan, tetapi gurunya ini memberikan pembelajaran kepada siswanya ini mengenai integral. Maka suatu proses pembelajaran yang dilakukan gurunya ini tidak akan bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi, karena tujuan dan pembelajaran yang diberikan tersebut telah bertolak belakang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pentingnya seorang guru ini memahami dan bisa membedakan mana pembelajaran tersebut yang sesuai dengan tujuan atau pembelajaran tersebut yang malah bertolak belakang dengan tujuan yang ingin kita capai tersebut. Yang kedua, permasalahan dalam pemilihan jurusan, guru itu harus bisa memahami bagaimana karakteristik dan perkembangan setiap anaknya. Nah, di mana kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik dan perkembangan yang berbeda-beda di antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat kita samakan. Nah, di sana
Nah, di sana pendidik ini akan dituntut untuk bisa memahami bagaimana karakteristik dan perkembangan setiap siswa-siswanya ini untuk bisa memilih jurusan yang cocok atau sesuai dengan anak tersebut. Nah, ketika seorang guru ini tidak bisa memahami bagaimana sih karakteristik dan perkembangan setiap anak ini, maka akan adanya masalah mengenai pemilihan jurusan, baik itu adanya kesalahan anak ini tidak cocok dengan jurusan itu ataupun masalah lainnya. Contohnya saja yaitu ketika seorang guru ini tidak bisa memahami karakteristik dari seorang anak, yaitu anak ini memiliki pemaham di dalam kelas tersebut terdapat dua golongan anak. Yang pertama, anak ini memiliki pemahaman yang lambat, dan yang golongan yang kedua itu anak ini memiliki pemahaman yang cepat atau yang cepat. Nah, di sini pasti akan adanya perbedaan di antara kedua golongan ini. Misalnya ketika seorang guru ini menggunakan metode pembelajaran untuk anak yang memiliki pemahaman cepat, pasti anak yang memiliki pemahaman lambat ini akan terjadinya masalah bagi mereka, karena mereka ini tidak bisa memahami pembelajaran yang diberikan gurunya ini ketika gurunya itu menggunakan metode pembelajaran yang diberikan guru itu sesuai dengan anak yang memiliki pemahaman yang tinggi tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pentingnya seseorang ini untuk memahami bagaimana sih karakteristik dan perkembangan anaknya ini, agar ketika memilih jurusan, pendidik ini bisa memilih jurusan itu yang cocok atau bisa mengelompokkan anak-anak ini berdasarkan bagaimana karakteristik dan perkembangan mereka masing-masingnya. Yang ketiga, permasalahan dalam mendesain prosedur pembelajaran untuk memotivasi dan berinteraksi dengan siswa. Nah, di sini adanya masalah yaitu ketika guru ini adanya masalah interaksi dengan siswa, maka suatu proses pembelajaran tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, karena ketika seseorang memiliki masalah interaksi, pastinya akan adanya rasa kecanggungan atau adanya rasa tidak nyamanan ketika mereka menjalin komunikasi atau interaksi. Contohnya saja yaitu ketika seorang guru memberikan penjelasan di depan kelas mengenai turunan. Nah, di sana guru ini pasti akan ada bertanya apakah ada yang tidak mengerti. Pasti anak yang tidak mengerti ini punya rasa keinginan untuk bertanya kepada gurunya tersebut. Tapi mengingat lagi dia jarang berinteraksi atau tidak pernah berinteraksi dengan gurunya ini, dia akan merasa malu atau canggung untuk bertanya pada gurunya tersebut. Maka dari itu, anak ini akan menurunkan atau menghilangkan niatnya yang bertanya tadi. Maka yang mengakibatkan anak tadi tidak jadi bertanya terhadap gurunya tersebut. Di mana ketika ia tidak bertanya, maka ia tidak akan memahami materi tersebut yang diberikan oleh gurunya sini. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa pentingnya sebuah interaksi antara siswa dengan guru ini demi keberlangsungan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang awalnya ingin dicapai. Nah, di sini ketika seorang guru ini telah bisa berinteraksi dengan siswanya, maka guru itu juga bisa menciptakan sesuatu prosedur pembelajaran, di mana prosedur pembelajaran ini akan menciptakan suatu kenyamanan di kelas tersebut, agar suatu proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya itu permasalahan dalam menggunakan metode pembelajaran yang tepat, di mana contoh permasalahan di sini yaitu guru itu hanya monoton kepada satu metode saja, atau metode yang digunakan guru itu kurang relevan, atau tidak adanya keterampilan guru dalam menggunakan metode tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika guru itu hanya monoton kepada satu metode saja, maka siswanya ini akan adanya rasa kebosanan di antara siswa-siswa tersebut, karena misalnya saja guru ini menggunakan satu metode dalam 1 bulan atau dalam 1 semester. Pastinya metode itu akan digunakan gurunya ini berulang-ulang kali dalam pertemuan tersebut. Maka ketika sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, pastinya kita akan merasa bosan karena kita telah melakukan itu terus saja. Dari ini dapat kita lihat bahwa pentingnya seorang guru ini memilih atau menggunakan metode yang tepat atau bisa kreatif menggunakan metode pembelajaran agar pembelajaran tersebut tidak terlalu monoton atau tidak menciptakan kebosanan di antara siswa-siswanya ini, agar keberlangsungan proses belajar mengajar tersebut dapat berjalan dengan efektif. Permasalahan yang kelima itu permasalahan dalam menggunakan alat evaluasi yang tepat, di mana biasanya evaluasi ini digunakan guru untuk meringankan kesulitan yang timbul dalam suatu proses pembelajaran, di mana biasanya guru ini akan mengevaluasi
siswa-siswanya ini ketika telah memberikan suatu materi atau suatu pembelajaran terhadap siswanya. Misalnya gurunya ini telah selesai menerangkan kepada siswanya ini mengenai integral. Nah, di sana guru itu akan menguji siswanya ini dengan cara mengevaluasi sampai di mana kemampuan siswanya ini. Nah, di sana guru juga bisa melihat apakah siswanya ini telah mengerti atas materi yang ia berikan atau malah siswanya ini tidak mengerti atas apa yang ia ajarkan. Nah, di sana ia juga bisa mengambil tindakan lebih lanjut atas hasil-hasil yang telah ia lihat tadi. Ketika dia melihat siswanya ini telah mengerti atas yang diajarkan, maka ia akan mengajarkan materi selanjutnya. Tetapi ketika ia melihat siswanya ini belum mengerti atas yang diajarkan, maka ia akan mengulang mengajarkan lagi sampai siswa ini benar-benar mengerti atas apa yang ia ajarkan tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita lihat bahwa psikologi pendidikan ini berperan penting untuk membantu peserta didik bahkan pendidik itu untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu masalah-masalah yang timbul dalam dunia kependidikan itu sendiri. Di mana psikologi pendidikan ini juga memberikan kepada kita mengenai pemahaman mengenai suatu aset-aset atau aspek-aspek di suatu dunia kependidikan atau dalam praktik pendidikan, di mana psikologi pendidikan ini juga memberikan kepada kita mengenai ide-ide dalam belajar, baik itu ide dalam belajar dalam konteks keluarga, industri, ataupun dalam masyarakat luas. Selanjutnya penelitian dalam psikologi pendidikan, di mana biasanya pendidikan ini berkaitan erat dengan pengetahuan, di mana untuk mengembangkan suatu pengetahuan, kita itu bisa melakukan berbagai cara, di mana salah satu contohnya dengan ekspres atau eksperimen, di mana eksperimen ini bisa kita katakan dengan cara melakukan penelitian, di mana penelitian itu merupakan suatu proses yang kita gunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang dimana informasi data-data tersebut kita lakukan dengan cara sistematis yang nantinya akan kita gunakan untuk menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bentuk-bentuk penelitian dalam psikologi pendidikan. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Biasanya pada penelitian deskriptif ini, peneliti itu akan memberikan suatu uraian mengenai fenomena atau gejala-gejala sosial yang diteliti dengan cara mendeskripsikan mengenai nilai-nilai mandiri variabelnya, baik itu satu variabel ataupun lebih variabel, di mana yang nantinya akan disusun berdasarkan indikator-indikator. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penelitian deskriptif itu biasanya digunakan peneliti untuk mendeskripsikan sesuatu kejadian atau sesuatu peristiwa tertentu. Yang kedua, penelitian eksperimen. Biasanya pada penelitian eksperimen ini peneliti itu akan memanipulasi atau mengendalikan satu atau lebih variabel bebas serta mengamati variabel-variabel terikatnya untuk melihat suatu perbedaan. Nah, di sini biasanya penelitian eksperimen ini peneliti itu juga akan melihat hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabelnya dengan memberikan suatu treatment atau perlakuan kepada kelompok eksperimennya. Nah, pada penelitian eksperimen ini dapat kita simpulkan bahwa penelitian eksperimen itu merupakan suatu penelitian yang digunakan peneliti untuk menentukan suatu sebab akibat dari sebuah perilaku atau tindakan. Selanjutnya, penelitian korelasi. Penelitian korelasi ini memiliki tujuan untuk menghitung korelasi antara variabel dari variabel-variabel dependen dengan variabel-variabel independen, dimanapun mereka memiliki perbedaan hubungan. Yang pertama yaitu dinamakan dengan korelasi positif. Kenapa dinamakan dengan korelasi positif? Karena nilainya itu lebih dari 0 tetapi kurang atau setara dengan 1. Yang kedua, korelasi negatif, di mana korelasi negatif ini nilainya itu kurang dari 0 tetapi lebih atau setara dengan -1. Yang ketiga, korelasi setara atau tidak adanya korelasi. Biasanya nilai korelasi ini setara dengan 0. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini biasanya penelitian itu kegiatannya itu berbentuk siklus. Maksud dari siklus itu penelitian itu akan berulang-ulang. Di mana pada penelitian tindakan kelas ini biasanya digunakan peneliti itu untuk memecahkan atau mencari solusi dari suatu masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah, baik itu dalam lingkungan pendidikan, baik itu dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas. Materi selanjutnya itu manfaat mempelajari psikologi pendidikan, di mana kita ketahui bahwa banyaknya cara untuk memperoleh
kita ketahui bahwa banyaknya manfaat psikologi pendidikan itu bagi manusia, baik itu bagi ilmuwan, bagi pendidik ataupun bagi psikolog ataupun bagi psikolog, di mana biasanya dalam lingkup kependidikan psikologi ini akan digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum atau model-model pembelajaran atau untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam lingkungan baik dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan kependidikan yang lainnya. Di mana ada pun manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Yang pertama yaitu dapat memahami perbedaan siswanya secara menyeluruh. Di mana maksudnya di sini yaitu pendidik itu akan bisa memahami perbedaannya itu secara menyeluruh ketika pendidik ini telah memahami mengenai konsep dasar psikologi pendidikan itu sendiri. Karena ketika seorang pendidik ini telah memahami bagaimana konsep dasar psikologi pendidikan ini, maka pendidik ini akan bisa memahami bagaimana karakteristik, perkembangan, perilaku, sifat dari peserta didiknya di situ secara menyeluruh. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya psikologi pendidikan pasti peserta didik ini akan terbantu untuk melihat perbedaan setiap siswa-siswanya. Yang kedua, dapat menciptakan suasana belajar yang semakin kondusif. Nah, di sini menurut manfaat yang pertama tadi kan pendidik itu bisa membedakan setiap siswanya. Nah, di sini ketika seorang guru telah bisa membedakan setiap siswanya, pasti seorang pendidik ini akan bisa mengelompokkan siswanya ini berdasarkan bagaimana sifat-sifat atau karakteristik setiap siswanya ini. Nah, ketika pendidik ini telah bisa mengelompokkan, maka pendidik ini akan bisa menciptakan suatu metode atau menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau perkembangan setiap siswanya ini, di mana metode tersebut akan mendukung suatu proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan semakin kondusif. Yang ketiga, mengatasi kesulitan yang muncul tiba-tiba. Nah, di sini dengan adanya psikologi pendidikan, pendidik ini Nah, di sini ketika seorang pendidik itu telah memahami bagaimana dasar dari psikologi pendidikan itu, maka ketika adanya suatu masalah yang timbul secara tiba-tiba, maka pendidik ini tidak akan lagi panik untuk mengatasi masalah tersebut. Karena ia telah bisa memahami masalah yang terjadi tersebut. Nah, ketika seorang pendidik ini telah memahami apa masalah yang terjadi tersebut, maka pendidik ini akan bisa menciptakan atau mencari solusi yang terbaik atas masalah tersebut. Di mana solusinya ini biasanya di mana solusi yang dilakukan pendidik ini biasanya telah bersifat efektif. Yang keempat, dapat memotivasi belajar siswa. Nah, di sini pasti ada kalanya seorang siswa itu akan mengalami penurunan semangat dalam belajarnya. Nah, di sini ketika dengan adanya psikologi pendidikan itu diharapkan pendidik ini mampu mendeteksi atau mengetahui apa penyebab dari penurunan semangat belajar dari siswanya ini. Nah, ketika pendidik ini telah mengetahui apa penyebabnya, pasti pendidik ini akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dengan untuk membangkitkan lagi semangat belajar siswa tersebut, guru ini bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswanya ini agar siswa-siswa ini kembali lagi semangat untuk belajar, agar suatu proses pembelajaran tersebut dapat lagi berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan tadi. Yang ketujuh, mengenal karakteristik guru yang efektif, di mana menurut Kovai pada tahun 1997 menyatakan bahwa adanya 7 kualitas kecenderungan manusia yang efektif, di mana yang pertama yaitu guru proaktif. Guru proaktif itu yaitulah jadilah orang efektif, di mana biasanya orang yang proaktif itu akan berpikir sebelum melakukan sesuatu atau akan berpikir sebelum mengambil tindakan, di mana ketika ia telah mengambil tindakan, maka ia akan bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dicontohkan saja kepada ketua OSIS, ia akan mengadakan suatu acara perlombaan di dalam sekolahnya. Nah, di sana ketika ia mengambil tindakan untuk mengadakan acara tersebut, maka ia akan bertanggung jawab atas acara yang ingin ia adakan tersebut. Yang kedua, think share benefit atau berpikir saling menguntungkan, di mana seseorang ini akan berpikir bagaimana ketika ia menjalin atau melakukan hubungan kerjasama dengan orang lain,
Di sini tidak adanya pihak yang dirugikan, melainkan mereka akan sama-sama menang atau sama-sama untung. Nah, di sini pastinya untuk mencapai keuntungan atau kemenangan ini, mereka pastinya akan menurunkan ego mereka masing-masing agar tidak adanya pihak yang merasa mereka itu dirugikan. Yang ketiga yaitu bandwidth atau berfokus kepada tujuan akhir. Di mana maksudnya berfokus kepada tujuan akhir ini? Yaitu ketika seseorang itu memiliki tujuan atau memiliki sebuah cita-cita, pasti orang ini akan berusaha berfokus kepada tujuan atau cita-cita berfokus kepada bagaimana tujuan atau cita-cita ini dapat tercapai. Contohnya saja yaitu seseorang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Pasti seseorang ini akan berpikir keras dan akan berfokus kepada berfokus bagaimana cara dia bisa menjadi seorang guru. Misalnya ia akan berfokus dalam sekolahnya atau dalam kuliahnya agar ia bisa menjadi seorang guru tersebut. Yang keempat yaitu first thing first atau mendahulukan yang prioritas, di mana seseorang itu akan bisa mendahulukan atau akan bisa memilih mana yang seharusnya ia dahulukan terlebih dahulu atau yang mana kegiatan atau tindakan yang ia pilih itu berdampak besar kepada kehidupan dia selanjutnya. Contohnya saja yaitu seseorang ini dihadapi oleh dua pilihan. Yang pertama yaitu harus mengikuti ujian akhir kuliahnya. Yang kedua ia harus mengikuti latihan basketnya. Dan di sini seseorang itu akan bisa memilih mana yang seharusnya ia prioritaskan karena biasanya sesuatu yang diprioritaskan itu memiliki dampak besar bagi kehidupan dia yang akan datang. Yang kelima, sinergi. Maksud sinergi di sini yaitu seseorang itu akan aktif dalam bekerja sama atau orang ini akan bisa menciptakan suatu kerjasama di mana ia akan aktif. Contohnya saja yaitu ketika seorang melakukan kerjasama, ia akan aktif bagaimana kerjasamanya ini dapat berhasil dan dapat membuahkan hasil yang bagus. Contohnya saja yaitu ketika suatu terjadi satu permasalahan dalam lingkungan sekolah, yaitu dalam lingkungan guru, yaitu guru ini harus bisa menjalin kerjasama antara mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sana ketika guru ini telah bekerja sama untuk memecahkan masalah ini, pasti masalah ini akan cepat kelar dan mendapatkan solusi yang bersifat lebih efektif daripada solusi yang didapatkan ketika guru ini memecahkan masalah itu secara sendiri. Yang keenam yaitu seek first to understand atau understand, yaitu pahamilah orang lain dahulu, baru orang lain akan memahami kita. Maksudnya di sini itu adanya umpan balik antara seseorang dengan kita. Nah, di sini misalnya yaitu ketika kita itu harus bisa melihat atau mengamati keadaan di sekitar kita agar ketika kita ingin diperhatikan juga oleh orang lain. Misalnya yaitu ketika kita mengalami orang sekitar kita itu mengalami kesulitan, kita harus membantu mereka ketika kita rasa kita itu bisa membantu mereka. Maka dari itu ketika kita mengalami kesulitan, pasti orang itu juga akan membantu kita karena dia telah berpikir bahwa ketika dia kesulitan, kita telah membantu dia. Yang ketujuh yaitu asalah gergaji. Masalah asal gaji di sini yaitu kita itu harus bisa mengasah sumber daya kita, mengasah energi kita, dan mengasah pengetahuan yang kita punya. Dapat kita contohkan atau kita umpamakan kepada sebuah pohon besar yang ingin ditebang menggunakan sebuah gergaji, di mana seseorang yang akan menggergaji ini tidak akan mengasah sumber daya, mengasah energi, dan mengasah gergajinya. Nah, di sini walaupun ia itu akan menggergaji pohon tersebut selama 1 hari 1 malam, maka pohon itu tidak akan tumbang karena ia itu tidak mengasah energinya. Ketika ia tidak mengasah energi dan sumber dayanya, maka kekuatan seseorang ini akan melemah karena tidak adanya pembaharuan mengenai sumber daya dan energi dia tersebut. Nah, yang kedua terhadap gergajinya. Ketika gergajinya ini tidak diasah, maka gergajinya itu lama-lama akan tumpul dan tidak akan bisa memotong pohon tersebut. Nah, di sana dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang tidak mengasah kemampuan sumber daya atau energinya, maka di situ akan adanya penurunan terhadap keefektifan kita dalam melakukan aktivitas. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afriana Puspakat.
selanjutnya mengenal karakteristik guru yang efektif menurut Suryanto di Syam tahun 2000. Mereka mengusulkan beberapa kapasitas pendidik yang mencerminkan instruktur yang efektif. Yang pertama, kemampuan yang diidentifikasi dengan lingkungan iklim kelas. Maksudnya di sini adalah seorang guru harus mampu menciptakan suasana di dalam kelas agar kelas tersebut nyaman dan menyenangkan saat belajar. Dan seorang guru harus mampu memiliki kemampuan relasional, terutama kemampuan untuk menunjukkan kasih sayang, perhatian terhadap muridnya, dan menunjukkan kesungguhan mereka dalam mengajar siswanya setiap mereka masuk. Dan mereka juga harus memiliki hubungan yang baik terhadap siswanya agar siswanya tidak canggung ketika berbicara dengan beliau atau ketika berinteraksi dengan seorang dengan gurunya. Dan di sini seorang guru juga harus menunjukkan semangat dalam belajar dan mereka harus benar-benar toleran dan benar-benar fokus pada siswa dan harus mengutamakan ketika di sekolah harus mengutamakan siswanya terlebih dahulu. Seorang guru juga harus siap menciptakan suatu iklim pembelajaran yang lebih kondusif dan pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti belajar dengan menggunakan strategis yang berbeda-beda agar siswa tidak merasa bosan. Yang kedua, kemampuan yang diidentifikasi dengan strategis manajemen. Di sini seorang guru diharapkan dapat menyusun dan menerapkan atau mengevaluasi setiap keputusan yang akan diambil. Seperti seorang guru harus dapat secara konsisten mengelola siswa yang mengalami suatu permasalahan atau siswa yang mengalami suatu pemahaman yang minim terhadap suatu pengetahuan yang akan disampaikan. Maka seorang guru harus dapat mengatasi atau dapat mencari solusinya. Dan mereka juga harus fokus dan suka mencampuri setiap urusan pribadi atau harus mencampuri masalah siswa. Karena jika masalah itu emang harus dicampuri oleh seorang pengajar agar cepat selesai. Dan mereka harus mengarahkan setiap pembicaraan yang kurang baik atau pembicaraan yang agak kasar. Dan mereka juga harus siap menunjukkan kemampuan dan mendidik mereka dengan lebih baik. Dan di sini mereka juga harus siap untuk mengajukan pertanyaan atau mengevaluasi tugas yang sangat membutuhkan tingkat penalaran yang lebih yang tidak dapat dipecahkan oleh siswa. Maka pengajar harus dapat menjelaskannya dan harus dapat memaklumi kenapa siswa tersebut tidak dapat memecahkan masalah tersebut atau menjawab soal tersebut. Dan next. Yang ketiga, kemampuan yang diidentifikasi dengan memberikan umpan balik dan dukungan. Di sini seorang guru harus memberikan dukungan dukungan yang baik kepada siswanya atau harus selalu memberikan motivasi belajar kepada siswanya agar mereka lebih semangat dalam menjalankan kewajiban sebagai pelajar. Dan seorang guru harus siap memberikan masukan positif terhadap reaksi siswa dan siap memberikan reaksi akomodatif terhadap siswa lambat atau seorang siswa yang mempunyai keterlambatan dalam memahami setiap pemahaman yang disampaikan oleh guru. Dan di sini mereka harus memberikan tingkah lanjut atas jawaban yang tidak diterima oleh siswa atau contohnya mereka sedang menjelaskan tentang suatu hal.
tentang rumus matematika. Tapi siswa tersebut ada bantahan terhadap rumus tersebut, maka seorang pengajar harus menjelaskan lebih rinci dan harus mampu menjawab pertanyaan dari siswa tersebut atau bantahan dari siswa tersebut. Dan di sini seorang siswa harus siap memberikan bantuan, seorang guru harus siap memberikan bantuan kepada seorang siswa atau memecahkan suatu kasus yang sedang dialami oleh siswa. Misalnya suatu siswa yang bermasalah di kelas, maka guru tersebut harus menasihatinya atau memberikan suatu nasihat agar dia tidak bermasalah di kelas tersebut, atau mereka harus memberikan suatu motivasi kepada siswa tersebut dapat memecahkan suatu permasalahan yang siswa tersebut sedang alami. Yang keempat, kemampuan yang diidentifikasi dengan pengembangan pribadi. Di sini, seorang guru harus siap menerapkan program pendidikan dan menunjukkan strategi secara kreatif. Maksudnya di sini seorang guru harus menunjukkan strategi secara kreatif ketika beliau masuk ke dalam kelas, dan agar ketika beliau masuk ke dalam kelas tidak hanya menjelaskan dengan strategis itu saja yang dapat membuat seorang siswa bosan dalam mendengarkan atau melihat guru yang sedang menjelaskan. Yang kedua, sebenarnya beliau membangun informasi tentang strategi yang ditampilkan. Dan mereka juga harus siap menggunakan sekelompok institut yang ingin buat teknik mendidik. Karena seorang guru harus mampu membuat teknik-teknik dalam mendidik agar lebih kreasi lagi, atau agar lebih membuat seorang siswa nyaman ketika beliau masuk. Next. Selanjutnya, dalam mengajar, guru diharapkan dapat menguasai perspektif dan strategis pembelajaran secara fleksibel dalam penerapannya. Pengajar yang efektif dapat pengajar yang efektif itu bukanlah pengajar yang sama untuk semua anak, atau mereka akan menjelaskan dengan suatu metode yang sama untuk semua anak. Tidak semua anak bisa menerima, tidak semua anak bisa memahami suatu penjelasan dari gurunya dengan suatu metode itu, karena mereka mempunyai pemahaman berbeda-beda. Agar dapat mengajar secara efektif dan mencapai kesuksesan, maka dituntut untuk dapat memahami dua unsur ini. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan profesional. Dalam mengajar dibutuhkan pengajar yang memiliki penguasaan materi dan pembelajaran dan keterampilan belajar yang baik. Mengajar yang baik pasti tahu bagaimana cara untuk membuat perencanaan pembelajaran yang bermutu. Pengajar yang efektif biasa menggunakan tingkat teknologi yang sesuai dengan keadaan kelasnya, dan mereka dapat membuat suatu kreasi dalam mengajar, tidak hanya yang dapat membuat seorang siswanya semangat ketika beliau masuk dan menunggu-nunggu beliau masuk ke dalam kelas. Ada beberapa hal penting yang harus pengajar efektif lakukan, seperti mereka harus menguasai dari pelajaran efektif, harus menguasai materi secara baik dan konsep secara baik dan konseptual maupun secara rinci. Mereka harus mempelajari dulu materinya secara rinci, baru mereka harus bisa menjelaskan kepada siswanya. Dan selanjutnya,
seorang pengajar harus menggunakan strategi pembelajaran atau instruksional, seperti pendekatan yang pusatnya terletak pada peserta didik, di mana mereka menekankan bahwa pentingnya individu secara aktif dan membangun pemahaman mereka dengan membimbing dan mengajar mereka secara baik. Dan selanjutnya, yang kedua, komitmen, motivasi, dan kepedulian. Pengajar yang efektif diharapkan harus memiliki komitmen dalam tugasnya, motivasi yang kuat, harus peduli dengan siswa dan kolega, serta dapat menunjukkan sikap yang positif. Semakin baik pengajar menjalankan tugasnya, maka semakin banyak reward yang dapat diperolehnya. Semakin banyak respect yang mereka dapat dari siswanya, maka semakin kuat juga komitmen terhadap tugasnya. Dan dengan mereka mempunyai komitmen, maka seorang siswa senang ketika beliau masuk dan mereka semangat dalam belajar. Next. Jadi kesimpulannya adalah psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat atau suatu ilmu yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan dan dapat membantu seorang guru dalam menjalankan kewajibannya, dapat mengajar secara lebih efektif dan dapat membuat guru juga menjadi guru yang efektif dan dapat terbentuknya suatu pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi siswanya. Dan psikologi pendidikan juga akan mempelajari tentang suatu pertumbuhan, melihat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak di bagaimana mereka tumbuh dan bagaimana mereka berkembang bagaimana mereka berkembang. Ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Aisyah Nadia. Terima kasih kepada Afriana. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.